Halo semuanya, balik lagi bersama gue Mike. Kali ini kita akan ngebahas alur sebuah film perpusrengan duniawi yang berjudul Sleeping Beauty. Film ini dirilis pada tahun 2011 yang menceritakan tentang seorang mahasiswi cantik yang butuh dana cepat. Dia pun bekerja pagi siang malam untuk mendapatkan banyak penghasilan, dan salah satunya adalah jalan menuju kesuksesan dengan menemani seorang kakek-kakek konglomerat yang berdompet tebal. Lantas bagaimanakah selanjutnya? Sebelum kita masuk, jangan lupa dipencet tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Gue Mike mempersembahkan. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis polos bernama si Lucy yang tengah menjadi relawan dalam sebuah penelitian di laboratorium. Lucy lalu mendatangi sebuah perjanjian dan mendapatkan sejumlah uang dari percobaan tersebut. Setelah selesai, Lucy bergegas menuju kafe untuk bekerja menjadi seorang pelayan di sana. Dan pada malam harinya, Lucy pun kembali ke sebuah klub untuk menemani seorang hidung belang yang membutuhkan jasa kehangatannya. Keesokan paginya, Lucy pun pulang ke rumah sehabis menemani pria semalam. Lucy sendiri tinggal bersama dua orang temannya yang sebenarnya nggak guna banget nih. Kedua temannya ini nggak bisa patungan buat bayar sewa rumahnya tersebut karena mereka belum ada pekerjaan. Setelah itu, Lucy pun segera menuju ke kamarnya dan langsung tertidur di kasurnya. Dari sini kita bisa tahu nih kalau Lucy adalah seorang pekerja keras yang sangat mandiri. Lucy sendiri memiliki seorang kekasih bernama Bartman. Bartman hanyalah seorang pria sederhana, namun meski begitu, Lucy tetap mencintai pria itu. Dan di suatu hari, Lucy pergi ke sebuah tempat untuk melakukan interview. Di sana, dia pun bertemu dengan Clara yang biasa menyalurkan tenaga kerja. Setelah melihat cara berpakaian Lucy, Clara pun langsung tertarik untuk menawarkan sebuah pekerjaan untuk menjadi seorang pelayan VIP. Yang tentunya dengan bayaran yang sangat tinggi nih. Lucy pun sangat senang untuk mendengarnya, dan tanpa berpikir panjang, dia pun langsung menerima tawaran Clara. Setelah sepakat, Lucy pun diminta untuk memperlihatkan bodinya di depan Clara. Dan akhirnya setelah diperiksa dari ujung kaki sampai ujung kepala, Lucy pun lolos karena nggak ada luka sedikit pun, dan sesuai dengan spesifikasi yang mereka cari. Untuk menjaga privasi Lucy, ia diberi nama samaran yaitu Sarah. Saat sedang bekerja, beberapa setelahnya, ia pun melakukan tanda tangan kontrak nih. Lucy pun mendapatkan fasilitas perawatan diri super komplit agar dia tetap terlihat bening. Sepulangnya dari sana, Lucy pun bercerita kepada kekasihnya bahwa dia sekarang sudah mendapatkan kerja yang gajinya sangat tinggi. Mereka pun merayakan dengan minum-minum cantik dan bercerita sepanjang malam. Akhirnya tibalah hari di mana Lucy bekerja untuk pertama kalinya. Ia menjadi seorang pelayan VIP dan dia pun dijemput oleh supir pribadi di depan rumahnya. Setelah beberapa saat, tibalah Lucy di sebuah rumah mewah dan ia bertemu dengan seorang beberapa pelayan senior di sana. Ia pun lantas segera diarahkan untuk menuju ke ruangan preparation. Lucy pun bekerja dengan seragam yang super minim untuk melayani sekumpulan kakek-kakek yang super tajir, yang kadang-kadang nih permintaannya di luar nalar. Tapi meskipun begitu, bayarannya ya gede amat cuy. Dan ia pun mau-mau aja nih buat nurutin semua permintaan mereka. Sepulang bekerja, Lucy pun tertunduk di depan sofa sembari menghitung penghasilannya. Dan ternyata penghasilannya gak main-main nih. Bahkan ia rela membakar beberapa lembar karena ibaratnya dia sekarang ini udah easy money banget nih. Dan di hari berikutnya, Lucy pun kembali mendatangi rumah mewah itu, yang dimana ia bekerja lagi nih. Namun meskipun ia telah menjalankan pekerjaannya dengan baik, ternyata jasa kehangatan si Lucy tak kunjung dipergunakan. Sehingga Lucy lagi pengen-pengennya ini langsung pergi ke sebuah klub. Dan tak butuh waktu lama, Lucy pun berhasil menggait sebuah ikan. Dan dengan sedikit pancingan Lucy, ia pun langsung diboyong keluar oleh pria tersebut. Eits, tapi pria itu juga harus bayar guys. Dan keesokan harinya, saat di kampus, Lucy mendapatkan panggilan dari si Clara dan menawarkan sebuah pekerjaan sampingan. Namun kali ini bayarannya cukup tinggi dari yang kemarin. Dan gak banyak tanya, Lucy pun langsung mengiyakan tawaran si Clara. Dan ketika tiba di rumah Lucy, ia pun dijemput oleh supir pribadinya dan mobil mewahnya. Lucy pun dibawa ke rumah mewah milik si Clara. Saat hendak masuk ke dalam mobil, Lucy terlihat berpikir negatif nih, karena ada orang keluar dari rumah Clara yang sedang menangis.
Lucy pun gak bisa berbuat apa-apa. Ia pun langsung mengikuti instruksi dari si Clara. Dan setelah selesai membersihkan si Lucy, ia pun diminta untuk meminum secangkir teh yang katanya akan membuat Lucy tertidur. Dan setelah itu Lucy pun dibawa ke sebuah kamar dan dia pun tertidur pulas di sana. Gak lama kemudian datanglah sebuah pria tua bersama si Clara. Mereka pun bernegosiasi dulu nih saat itu. Dan setelah Clara meninggalkan ruangan, sang kakek sultan ini pun langsung dengan sigap untuk melaksanakan perpusrengan duniawi nih, yang dimana Lucy sudah tertidur dengan lelap. Singkat cerita, begitu pulang si Lucy pun melihat tagihan sewa rumahnya. Dan saat itu ia pun memutuskan untuk gak bayar sewa rumahnya tersebut karena dia pengen pindah ke apartemen yang jauh lebih mewah. Dan di hari berikutnya, seorang kakek bujang yang lain datang untuk melakukan hal seru lagi nih bersama si Lucy. Lucy yang tengah tertidur lelap dengan kecantikannya. Setelah si kakek itu lega, Lucy pun diantar pulang kembali nih dengan keadaan yang sedikit berantakan. Namun ketika Lucy sedang berada di kampus, sang kekasih menghubunginya dan memintanya untuk segera datang dengan nada bicara yang sangat lemas. Begitu sampainya di sana, kekasihnya pun terlihat sangat lemas nih. Lucy langsung menanyakan apa yang terjadi kepadanya. Ia pun menjawab dengan santunya bahwa ia cuma kepingin ngeliat Lucy dengan keadaan tanpa busunu. Lucy lantas langsung menuruti keinginan sang kekasih dan ya setelahnya kalian udah pasti tahu lah mereka ngapain. Namun beberapa hari setelah itu Lucy bertemu dengan sang mantan kekasihnya dan di sini Lucy secara tiba-tiba menanyakan apakah si mantan mau menikahinya. Sang mantan pun kaget mendengar pertanyaan si Lucy dan dia pun menjawab bahwa dia nggak bisa ngelakuin itu karena dia sekarang udah menemukan pengganti si Lucy. Kemudian cerita pun kembali kepada si Lucy yang sedang bobo cantik tuh. Clara pun menitipkan pesan kepada si kakek, jangan main kasar lagi seperti kemarin. Namun ternyata ketika mereka sudah berdua, si kakek berkuncir itu pun gak menuruti peraturan si Clara dan kembali bermain secara kasar. Namun setelah sadar, si Lucy pun merasakan ada kesakitan di bagian telinganya. Dan karena itulah dia merasa curiga dengan apa yang sebenarnya terjadi pada saat dia tertidur. Kemudian si Lucy pun tiba di tempat kerjanya sebagai tukang fotokopi. Namun saat itu bos menemuinya dan bilang kalau si Lucy diberhentikan karena dia jarang masuk. Lucy pun dengan santainya mengiyakan tanggapan bosnya tersebut karena penghasilan sampingannya jauh lebih besar ya kan. Dan setelah itu Lucy pun mampir ke sebuah toko kamera yang berniat untuk membeli agar mengetahui apa yang dilakukan oleh si kakek sultan tersebut. Setelah itu Lucy pun kembali ke resto tempat ia bekerja. Karena udah banyak uang ya kan, ia akhirnya menraktir rekan kerjanya tersebut dan membuat mereka akhirnya menjadi terbang tinggi tanpa sadarkan diri. Mereka pun melakukan perpusrengan duniawi dengan temannya tersebut. Dan tiba-tiba ia menerima telepon dari si Clara. Lucy pun langsung berangkat menuju rumah si Clara meskipun dengan keadaan yang kurang fit. Setibanya di sana, si Clara pun menanyakan kondisi si Lucy yang sangat lemas pada saat itu. Namun si Lucy tetap menjawab bahwa dia nggak lagi kenapa-kenapa. Setelah meminum teh, Lucy pun langsung memberanikan diri untuk bertanya apa yang sebenarnya terjadi saat si Lucy sedang tertidur. Namun si Clara tetap enggan untuk memberitahunya karena itu adalah privasi. Lucy yang udah mulai ngantuk, dengan sekuat tenaga ia pun bangun untuk meletakkan kamera mini yang sebelumnya ia beli. Meskipun sudah kembali tertidur, gak lama kemudian si Clara datang kembali bersama si klien. Dan si kakek ini meminta agar si Clara membuatkan minuman yang sama dengan si Lucy, namun dengan dosis yang 4 kali lipat lebih banyak dari si Lucy. Ia pun beralasan bahwa ia ingin ketenangan. Singkat cerita, keesokan harinya si Clara pun masuk ke kamar untuk membuka jendela kamarnya. Karena tidak ada pergerakan, ia pun langsung memeriksa keadaan si kakek yang ternyata sudah berpulang ke dunia lain. Lalu gak lama kemudian, si Lucy pun terbangun dan melihat kakek-kakek tersebut sudah terbujur kaku di sebelah Lucy. Lucy pun terlihat panik dan menangis. Dan di akhir film, terlihat si Lucy yang tengah memeriksa rekaman pribadinya dan dia hanya melihat dirinya sedang tertidur. Dan si kakek itu tertidur di sebelahnya gak ngapa-ngapain. Dan film pun tamat, ending yang sangat aneh.